Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David Tauru. Kali ini saya akan membahas tentang HTML. Apa sih sebenarnya HTML itu? Kemudian struktur HTML itu seperti apa? Dan perintah-perintah apa saja yang terdapat di HTML? Oke, yang pertama, apa sih sebenarnya HTML itu? HTML atau Hypertext Markup Language ialah bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Oke, kemudian kalau kita ingin membuat web, maka kita harus tahu dulu struktur HTML. Struktur HTML terdiri atas doctype HTML, tag HTML buka, dan tag HTML tutup. Lalu, baris pertama ini menandakan bahwa kita ingin membentuk halaman HTML. Karena di web nanti ada halaman-halaman lainnya, bisa halaman CSS, kode JavaScript, kode XML, dan lainnya. Lalu kita lihat di sini, ini tanda lebih kecil, kemudian tanda seru, tipe dokumen adalah HTML. Begitu cara bacanya. Kemudian ada tag HTML buka dan tag HTML tutup. Bagian ini kita sebut saya sebagai tag atau tanda. Jadi, tag HTML buka dan tag HTML tutup. Kalau sudah ada tag HTML buka, kemudian harus ada juga tag HTML tutup. Begitu defaultnya. Kemudian pertanyaannya, apakah ini harus huruf kecil? Tidak ya. Ini bebas mau huruf besar atau huruf kecil. Namun dianjurkan untuk huruf kecil atau lowercase. Lalu struktur HTML ini dikembangkan lagi menjadi mendapatkan beberapa tag lagi di dalamnya. Di dalam HTML ini terdapat lagi tag head buka dan tag head tutup, kemudian tag body buka, lalu tag body tutup juga. Kemudian tag head buka dan tag head tutup ini harus di atas, tidak boleh berpindah dengan tag body buka dan tag body tutup. Struktur-struktur ini hanya bisa sekali digunakan. Beda dengan perintah yang lainnya yang bisa digunakan berkali-kali. Tag HTML buka dan tag HTML tutup hanya sekali. Tag head juga hanya sekali dan tag body juga hanya sekali. Kemudian struktur ini dikembangkan lagi. Kita bisa membuat judul di sebuah halaman website. Kita membuatnya di dalam tag head ini dengan menuliskan tag title. Tag title buka dan juga tag title tutup. Oke, langsung kita coba di Notepad. Buka Notepad kita masing-masing. Lalu kita kopikan strukturnya. Kemudian bagaimana cara menampilkannya di web browser masing-masing. Kita save dulu Notepad kita ini dengan klik file, baru save as. Kemudian pilih lokasi yang ingin Anda simpan, foldernya juga. Baru lamanya tentukan nama yang ingin Anda buat. Misalnya T1. Ini harus .html ya. Lalu save as-nya all file. Lalu kita save. Oke, kemudian kita buka web browser kita. Kemudian tekan Ctrl O. Pilih di mana Anda menyimpan tadi. Saya di sini. Lalu klik Open. Inilah tampilan halaman yang telah kita buat dengan struktur HTML tadi. Di sini ada title. Inilah titelnya tadi, judulnya. Dan
masih ini saja, kita belum membuat isinya. Oke, kemudian kita akan membuat perintah-perintah sederhana yang ada di HTML. Sebenarnya perintah apa saja sih yang ada di HTML? Yang pertama, tag HN. Ini N-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya sampai 6 saja, tidak ada 7 dan tidak ada 0. Ini fungsinya sebenarnya apa? Ini adalah heading untuk membuat judul tulisan. Oke, kemudian coba kita praktekkan tag HN ini di Notepad. Bukan Notepad, kita buat tag HN nya di tag body. Buat H1. Jangan lupa tag tutupnya juga. Kita kopikan saja sampai tag H6. Oke, setelah seperti ini kita save dengan menekan Ctrl S. Kemudian buka web browser kita. Lalu kita refresh dengan menekan F5. Kemudian seperti inilah tampilannya. Dari sini kita tahu H1 itu seperti apa. Dia membuat judul tulisan lebih besar. H2, H3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, perintah yang kedua ialah tag P atau paragraf. Tag P ini digunakan untuk membuat sebuah paragraf. Coba kita langsung buat saja di Notepad. Kita buat tag P buka, ya, bahasa untuk membuat sebuah jangan lupa ditutup juga tag tutup P. Oke, seperti ini dia. Kita tambahin saja yang lainnya juga. Kita kopikan saja. Lalu kita save, Ctrl S. Kemudian kita buka web browser kita. Tekan F5. Nah, inilah tampilannya. Ini dia tadi tag P tadi atau tag paragraf. Dia membuat sebuah paragraf ya. Tag H1, tag H2. Kemudian perintah yang ketiga ialah tag BR. Tag BR tidak ada tag tutupnya ya, hanya tag bukanya saja. Kalau yang lain ada tag tutupnya. Ini juga ada tutupnya. BR tidak ada. BR ini adalah break atau bisa kita bilang membuat enter. Langsung kita praktekkan saja di Notepad. Lalu kita buat tag BR di sini agar membuat enter. Kemudian kita buat lagi tag BR. Oke, coba kita save. Lalu kita buka web browser kita. Kita tekan F5 untuk merefresh. Ya, begini tampilannya tag BR. Membuat jarak atau enter ya. Di sini di email dibuat jarak antara email dengan kontak. Kemudian perintah selanjutnya, perintah yang keempat ialah tag HR atau horizontal. Ini berfungsi untuk membuat garis horizontal. Langsung kita praktekkan saja. Ya, di sini kita buat tag HR. Ini tidak ada tag tutupnya ya,
hanya tak bukanya saja sama dengan tak BR ini. Mereka sama, tidak ada tak tutupnya. Coba kita save. Kita lihat di web browser kita. F5. Lihat. Dia membuat garis horizontal. Oke, selanjutnya kita buat perintah yang berikutnya. Perintah yang kelima ialah tak marquee. Tak marquee ini memiliki tak tutupnya juga ya. Berfungsi sebagai teks berjalan. Langsung kita praktekkan saja di Notepad. Kita buat tak marquee buka. Misalnya keep spirit. Jangan lupa tak marquee tutup juga. Oke, kita save. Kita buka web browser kita. Kita refresh. Lihat, ini dia tampilannya teks berjalannya. Dari kanan ke kiri, itu merupakan defaultnya ya. Pertanyaannya, apakah bisa dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah? Ya, bisa ya. Misalnya kita buat dari kiri ke kanan, kita tambahkan di sini direction sama dengan right, dia akan berjalan ke kanan. Kita save, lalu kita buka web browser, refresh. Lihat, dia berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian perintah selanjutnya, perintah ke-6 ialah tak B. Tak B nya ada tak tutupnya juga ya. Tak B ada tak bold, berfungsi sebagai tulisan tebal. Oke, kita praktekkan. Enter. Tak B buka. Misalnya web programming. Jangan lupa tak B tutup juga. Kita save, kita buka web browser kita, tekan F5. Lihat tampilannya, web programmingnya tulisannya bold ya, atau tebal. Inilah fungsi tak B nya. Kemudian perintah selanjutnya, perintah ke-7 ialah tak I. Tak I nya ada tak tutupnya juga ya. Tak I atau tak italic berfungsi sebagai tulisan miring. Oke, langsung kita praktikkan. Enter. Tak I buka. Kita buat sini meliputi pemahaman tentang HTML, CSS, JavaScript. Oke, lalu buat tak tutupnya, tak I tutup. Kemudian kita save. Buka web browser kita, tekan F5. Lihat tampilannya seperti ini, tulisannya miring ya. Kemudian perintah selanjutnya, perintah 8, tak center. Tak center ini memiliki tak tutupnya juga ya. Tak center berfungsi sebagai tulisan tengah. Langsung kita praktikkan saja. Enter. Tak center buka. Kita buat sini A1, never give up, tutup. Lalu jangan lupa juga tak tutupnya ya, tak center tutup. Oke, kita save saja. Kita refresh web browser kita. Lihat tampilannya seperti ini. A1 nya, tulisan judulnya, lalu di tengah, ini tengah ya. Kemudian perintah selanjutnya, perintah ke-9. Perintah ke-9 ialah tak strike. Tak strike ini memiliki tak tutupnya juga ya. Oke, berfungsi sebagai coret tulisan. Langsung kita praktekkan saja. Misalnya jadwal hari, kita buat tak buka strike, Senin, kita tutup, tak strike tutup, diganti jadi Jumat. Oke, kita save,
buka web browser, refresh, lihat tampilannya seperti ini. Seninnya dicoret ya tulisannya, karena kita buat di sini tagnya, tag buka data tutupnya, jadi Senin yang dicoret. Oke, kemudian perintah selanjutnya, perintah 10 ialah tag sub. Tag sub memiliki tag tutupnya juga ya, berfungsi sebagai tulisan naik setengah spasi. Langsung kita praktekkan saja, enter. Misalnya rumus AX, kita buat tag bukanya, tag sub buka, kedua tag sub tutup, kemudian tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, kita save, kita lihat hasilnya, refresh, lihat ya. Coba kita buat BR saja biar ada enternya, kita refresh, lihat ini dia ya tampilannya, duanya naik setengah spasi ya tulisannya, karena di sini tagnya hanya angka 2 saja yang naik. Kemudian perintah selanjutnya, perintah ke-12 ialah tag U. Tag U ini memiliki tag tutupnya juga ya, tag U atau tag underline. Ini berfungsi sebagai untuk membuat garis bawah ya. Oke, langsung kita praktekkan saja, enter. Misalnya kita buat tag U buka, HTML, CSS, Java, lalu kita tutup, tag U tutup, kemudian kita save, kita refresh, lihat, kita buat coba sini biar ada enternya ya. Oke, begini tampilannya, tulisan HTML, CSS dan Java-nya bergaris bawah ya. Inilah fungsi tag U ini ya. Kemudian perintah selanjutnya, perintah 13 ialah tagnya. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang HTML kali ini. Nantikan video saya yang berikutnya. Ini berfungsi sebagai tulisan seperti yang kita ketikkan ya, yang diketikkan. Langsung kita praktekkan saja, enter, tak prebuka. Misalnya kita buat HTML, CSS, Java, terus kita buat tag pre-tutup. Oke, kita save, kita buka web browser, refresh, lihat tampilannya ya, tag HTML, CSS dan Java-nya seperti yang kita ketikkan di sini. Begini juga tampilannya. Kemudian perintah selanjutnya ialah perintah ke-14, ialah tag href. Tag href ini memiliki tag tutupnya tag A. Href ini tidak usah, hanya tag A nya saja. A nya ini merupakan ancor, sedangkan href nya merupakan hyperlink reference. Ini berfungsi untuk membuat link ya. Langsung kita praktekkan saja, misalnya kita buat horizontal dulu, kita buat tagnya, tag href bukanya. Oke, misalnya kita buat https shopee.co.id. Ini harus ada garis duanya ya. Lalu kita buat misalnya 3 link, kita kopikan saja.
Coba kita save, kita buka web browser kita refresh. Oke, lihat ya, ini tampilannya ada 3 link. Ini dia tadi kodenya. Coba kita klik, lihat halaman web kita langsung terlink ke halaman website Shopee ya. Begitu fungsi dari tag href ini, fungsinya untuk membuat link. Kemudian perintah selanjutnya, perintah ke-15 ialah tag img-src. Tag ini tidak memiliki tag tutup ya, hanya ini tag bukanya saja. Tag image src ini atau image source, img ini adalah image, src ini adalah source. Di sini kita mengetikkan kode programnya ya, makanya tidak ada tag tutupnya. Misalnya tag img-src sama dengan foto kita .jpeg, bebas ya ekstensinya. Misalnya kan ekstensi yang ada .jpeg, .png, .gif dan lain-lain. Oke, langsung kita praktekkan saja buat tagnya, tag img buka src. Oke, kemudian kita pastikan dulu kita miliki fotonya ya. Kita buat fotonya jalurnya sama dengan folder yang kita menyimpan HTML ini. Misalnya saya buat di sini sama dia. Oke, namanya tadi A. Kemudian kita pastikan dia berekstensi apa. Oke, ini lihat .png ya. Oke, kemudian kita buat a.png. Oke, coba kita save. Kita buka web browser, refresh. Lihat ini gambar kita ya, tampilannya seperti ini. Inilah fungsi dari tag img ini untuk menampilkan gambar ya. Misalnya kita buat beberapa gambar lagi, kita lihat folder kita. Misalnya ya, ini gambar saya mau saya buat lagi, B dan C ini. Saya copy ke folder tempat di mana saya menyimpan HTML tadi. Lihat di sini saya pastikan sama ya, harus sama foldernya dengan HTML yang kita simpan tadi. Lalu saya buat gambar yang kedua. Kita enter dulu. Gambar yang kedua bernama B. Kita lihat propertiesnya, klik kanan properties .png ya, yang B nya. Kita lihat yang C, properties .png juga ya. Oke, coba kita save. Kita buka web browser, lalu kita refresh. Ini gambar kita tadi ya. Oke, kita sudah membuat banyak perintah ya. Ada 15 perintah. 15 perintah ini bisa berulang ya. Beda dengan perintah struktur pertama tadi. Ini tidak boleh berulang. Tidak boleh ada tag HTML 2 kali, tag head 2 kali, tidak boleh. Tag buka dan mata tutupnya itu hanya sekali saja. Ini yang boleh berulang tadi. Kita sudah membuat ini semua ya, tag-tag perintah-perintahnya. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang HTML kali ini. Nantikan video saya yang berikutnya. Bye.